Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil PISDEX dan proposal kami sebagai tugas akhir semester. Langsung saja, saya Tias Monika Sari, NIM 2020-008016. Di sini saya sebagai moderator dan di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari PISDEX kami. Di sini kami memiliki aplikasi MyJustip, yaitu jasa jual dan beli oleh-oleh dari daerah Yogyakarta, yang berslogan setiap daerah memiliki cita rasa oleh-oleh yang rasanya tidak bisa diduplikat di kota lain. Visi dari MyJustip ini yaitu solusi menikmati kuliner dengan mudah dan memecah permasalahan menikmati kuliner tanpa pergi jauh ke tempat pusat kuliner. Next, Mas. Oke, jadi ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang kesulitan membeli oleh-oleh dari suatu daerah yang terkendala oleh jarak, waktu, maupun dengan biaya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Justip ini, customer akan dengan mudah menemukannya. Cukup mengakses melalui aplikasi dan transfer melalui bank atau COD akan mendapatkan oleh-oleh yang mereka inginkan tanpa perlu berkunjung ke kota tersebut. Tujuan dari Justip ini yaitu meningkatkan penjualan bagi UMKM sebagai penjual oleh-oleh khususnya di kota Yogyakarta dan mempermudah pembelian oleh-oleh tanpa perlu berkunjung ke kota Yogyakarta. Selanjutnya saya kasih penjelasan oleh Mas Fauzi. Kepada Mas Rio Restu Fauzi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Rio Restu Fauzi, NIM 2020-008008. Di sini saya akan menyampaikan profil tim. Yang pertama ada Aditya Wahyu Lumintang, jabatan sebagai direktur, keahlian, mampu menyelesaikan biaya pendaftaran hak paten, merek, dan NIB. Yang kedua, mampu memberikan edukasi pada mitra pusat oleh-oleh dan UMKM. Yang ketiga, mampu memberikan edukasi pada konsumen dan tim. Pengalaman, yang pertama, pernah menyelesaikan biaya pendaftaran hak paten, merek, dan NIB. Yang kedua, memberikan edukasi pada mitra bengkel dan pada mitra pusat oleh-oleh dan UMKM. Tiga, edukasi pada konsumen dan tim perusahaan. Dan selanjutnya ada Tias Monika Sari, jabatan sebagai manajemen, keahlian, mampu menyelesaikan proposal bisnis, mampu menyelesaikan pelaporan keuangan. Pengalaman, yang pertama, pernah menyelesaikan proposal bisnis, yang kedua, pernah membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada Rio Restu Fauzi dan Betty Rahayu, jabatan sebagai tim pengembangan pasar dan distribusi. Keahlian, yang pertama, mampu menjalin kerjasama dengan mitra pusat oleh-oleh dan UMKM. Yang kedua, mampu melakukan pengembangan pasar dengan media sosial, contohnya Google Ads, TikTok, dan lain-lain. Ketiga, mampu memberikan edukasi pada mitra pusat oleh-oleh dan UMKM. Yang keempat, mampu memberikan edukasi pada konsumen. Pengalaman, yang pertama, menjalin kerjasama dengan mitra bengkel, mitra pusat oleh-oleh dan UMKM. Yang kedua, mampu melakukan pengembangan pasar dengan media sosial. Yang ketiga, pernah memberikan edukasi pada mitra kerjasama.
Yang terakhir ada Mas Enggar Enrico Ferry, jabatan sebagai tim produksi dan pengembangan produk. Yang pertama, mampu melakukan pembuatan website MyJustip dan aplikasi MyJustip. Yang kedua, mampu melakukan pengembangan website dan aplikasi. Yang ketiga, mampu melakukan sewa domain dan hosting. Pengalaman yang pertama, melakukan pembuatan website dan aplikasi. Kedua, pernah menyelesaikan dalam pengembangan website dan aplikasi. Ketiga, pernah melakukan sewa hosting dan domain. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Restu Fauzi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Enggar Enrico Ferry. Kepada Mas Enggar, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Enggar Enrico Ferry dengan NIM 20208021 akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini kita memasuki materi solution. Teknologi untuk memudahkan seseorang untuk berbelanja oleh-oleh tanpa perlu berkunjung ke daerah Yogyakarta untuk meminimalisir waktu dan biaya. MyJustip menjadi model terbaru bagi perusahaan yang mampu bersaing aktif dan menggerakkan ekonomi inklusif. Nah, jadi solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan menggunakan aplikasi MyJustip. Aplikasi MyJustip hadir dengan memberikan respon cepat, makanya makanan yang original serta kemasan yang higienis, pengiriman aman dan tepat waktu dijamin tidak mengecewakan. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu kita memasuki bisnis timeline. Jadi nantinya MyJustip menargetkan untuk di tahun 2022 di kota Yogyakarta saja, kemudian di tahun 2023 kemungkinan sudah sampai di daerah kota DIY dan Jateng. Dan selanjutnya di tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai di daerah kota DIY, Jateng, dan Bali. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mas Enggar. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Aditya Wahyu Lumintang. Kepada Mas Aditya, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Market size. Jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai 53,7% dari jumlah penduduk Indonesia dengan total 125 juta penduduk atau CBN Indonesia. Dari total pengguna internet di Indonesia, lebih dari 85% adalah remaja dan dewasa yang menyukai barang-barang tren dan makanan. Bisnis model yang pertama ada jasa titip menjual oleh-oleh. Yang kedua ada jasa titip membeli oleh-oleh. Jasa titip menjual oleh-oleh yang pertama jasa titip manual oleh-oleh. Jadi di sini kami menyediakan tempat sebagai peluang untuk para penjual agar produknya lebih meluas dengan cepat. Dan yang kedua jasa titip membeli. Jadi seperti tujuan utama kami di sini, kami ingin permudah konsumen yang ingin membeli oleh-oleh khas Yogyakarta. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materinya dari Mas Aditya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Betty Rahayu Dwiandayani. Kepada Mbak Betty, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya Betty Rahayu Dwiandayani dengan NIM 2020008024. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kompetitor.
Yang pertama itu ada kompetitor langsung. Kompetitor langsung pada aplikasi MyJustTip yaitu adanya penjualan oleh Kas-Kas Yogyakarta secara offline. Yang terjadi saat ini, minimnya informasi penjualan offline membuat konsumen kesusahan untuk mencari nama penjual oleh-oleh yang fresh, terkenal, bahkan original. Maka perbedaan dengan MyJustTip, semua masyarakat dengan mudah mencari oleh-oleh dengan bermodal aplikasi saja. Nantinya, para kompetitor langsung akan menjadi mitra MyJustTip sehingga menurunkan tingkat kompetisi dan menjadi leading pada bisnis tersebut. Lalu yang kedua, ada kompetitor tidak langsung yang menawarkan layanan perbedaan tetapi memiliki fungsi yang sama, MyJustTip. Contohnya layanan JustTip, yaitu aplikasi yang tersedia di Play Store yang sama memudahkan untuk para penjual atau pembeli online memposting barang atau jasa yang ingin Anda beli. Next. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mbak Betty Rahayu. Teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi pitch deck dan laporan kami. Jika kelompok 8 memiliki banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.